Halo semuanya, gue Yonatan. Sekarang gue pengen ceritain gimana sih caranya kita make Git sama GitHub. Abis itu gimana caranya kita bikin tugas besar yang diberikan itu terorganisir gitu. Jadi kita ada approach sendiri, namanya nanti kita bakal pakai MVC. Nah, nggak usah takut, ini gampang kok. Bahkan ini bikin nantinya lebih gampang buat dibenerin, atau misalnya kalau ada perubahan ini lebih fleksibel gitu. Langsung kita mulai aja. Dari repositorinya kita clone dulu, git clone. Nah, setelah udah ke clone, kita buka VS Code di folder itu. Cuman di repository ini sebenarnya gue ada simpen jawabannya di final ya. Jadi kita bakal mulai codingnya tuh bukan di final, tapi kita bakal mulai codingnya tuh di start. Jadi gue buka terminalnya di start aja. Kenapa gue buka terminalnya di start? Karena ini ada hubungannya sama working directory-nya terminal. Jadi kalau misal kalian lagi project di sini, terminal kalian harus projectnya bukanya di project itu juga gitu. Nah, sekarang kita lihat target kita di sini bakal ngebuat sebuah CRUD, sebuah create, update, and delete di satu entitas yaitu user. Nah, sebelumnya gue bakal jelasin sedikit tentang MVC. Kalau Git dan GitHub kan kurang lebih udah tahu, nanti bakal gue bahas di tipis-tipis. Nah, mungkin MVC dulu nih, soalnya kan belum pada tahu. Nah, oke, sebentar. Gue siapin dulu yang bagian Gitnya. Oke, sekarang kita mulai dari MVC dulu. Jadi, kenapa sih kita pakai MVC? Jadi, tujuan utama kita pakai MVC itu supaya codingan yang kita buat itu dipisah-pisah. Nah, jadi codingan kita dipisah-pisah, kita siapkan di satu fungsi. Nah, fungsi itu nanti bakal kita pakai, dan pemakaiannya itu relatif lebih mudah daripada kalian buat dari awal. Dan ini bisa lebih jelas sharing ke teman-teman kalian. Soalnya misalnya kalian udah ngoding, udah ribet nih. Nah, itu semua tuh nggak dalam suatu fungsi yang jelas kegunaannya buat apa. Nah, nanti sama teman kalian, mereka belum tentu tahu apa yang dilakukan, apa fungsi yang kalian buat. Nah, makanya kita pakai approach MVC. Nah, bayangin lagi kalau misalnya kalian coding nggak ada tatanannya. Nah, mungkin 2 minggu atau 3 minggu setelah kalian coding, kalian juga lupa apa sih yang kita codingin. Nah, makanya di sini kita pakai MVC, di mana artinya model itu kita nyediain fungsi-fungsi yang berhubungan dengan data yang dari CSV. Nah, kalau view itu kurang lebih print semua, dan controller itu biasanya main logicnya gitu. Nah, kalau dilihat ini diagramnya, jadi kita minta input dari user di view, terus view ngasih data input ke controller, lalu data input itu dipakai buat otak-atik di model gitu. Kita otak-atik dengan datanya. Nah, jadi langsung kita mulai aja. Di sini kita kan tadi sudah clone. Nah, setelah kita sudah clone, pertama kali yang perlu kita buat saat kita melakukan project yang ingin kita bikin dengan infrastruktur MVC, kita harus siapin folder dulu. Nah, jadi di sini kita bikin ada data buat nyimpen ya data CSV-nya atau data TXT atau apapun. Lalu ada SRC, dan SRC ada controller, helpers, model, dan views. Nah, jadi langsung saja. Kalau saya biasanya pakai terminal. Kalau lebih dari satu ya. Kalau tidak lebih dari satu ya biasanya saya pakai VS Code juga. Ntar ini ada typo. Oke, jadi setelah kita udah siapin folder, sekarang kita bikin helper dulu. Kenapa sih kita bikin helper dulu? Ya, soalnya ini kan berhubungan dengan kayak kita ngebacanya gimana. Terus nanti ada kemungkinan apa yang bakal kita pakai, dan yang paling utama kan sebenarnya kita pengen ya ngebaca datanya dulu. Nah, jadi di sini kita bikin di helpers. Kalau saya namanya file manager. Nah, langsung saja saya kopas ya, kalian juga kopas juga nggak masalah. Oke, jadi sekarang abis udah kita siapin helpernya, nah kita
siapin modelnya. Kenapa siapin model dulu? Karena kalau menurut saya pribadi, yang paling menentukan jalannya aplikasi itu hubungan dengan datanya harus jelas. Nah, oleh karena itu model kan satu-satunya yang hubungannya langsung sama CSV atau enggak sama database gitu. Nah, makanya saya bikin model dulu biasanya. Nah, di sini kita bikin user. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kita memakai file manager yang sudah kita pakai di helper tadi, lalu ini typing yang kemungkinan nanti bakal dipakai. Nah, di sini file name itu tempat kita bakal menyimpan datanya dalam bentukan string. Lalu header ini kayak apa aja sih yang kita simpan. Nah, kalau di user ini yang dalam to by ini kita pakai ID, username, sama password. Nah, pertama kali kita mikir gimana sih cara kita dapetin data dari CSV. Nah, buat mempermudah ini kan saya ganti aja ke CSV. Datanya kita dari user.csv. Nah, di user CSV ada apa aja, isinya kayak gimana. Nah, isinya misalnya kita bikin seperti ini. Ini kalian bisa otak-atik dulu, misalnya username-nya user, lalu passwordnya 123 aja. Nah, lalu gimana sih kita dapetin ini jadi data user dari kita baca dari CSV ini? Nah, caranya nggak susah. Jadi kita bakal perlu manfaatin utility atau fungsi yang sudah kita buat di helper file manager. Nah, pertama-tama kita yang dapetin dari file manager ini kan bentukannya berupa string ya. Misal kalau nggak tahu ya sudah, kita langsung bikin saja fungsinya find all. Nah, kalau kita find all user berarti kita bakal dapetin data string dulu. Jadi kalau kita bilang csv string sama dengan file manager dot read file, read filenya apa, kita data di declare, kita baca file ini. Nah, setelah kita udah dapetin csv stringnya, kita kan perlu ilangin headernya ini nih. Cuman sebelum itu kita harus ilangin bagian atasnya dulu. Nah, csv string ini kita split dulu. Nah, mungkin split ini emang di spesifikasi tugas besar kan emang harus dipisah. Nanti kalian coba bikin sendiri aja. Nanti splitnya dibikin fokus sendiri, nggak susah kok. Jadi ini tinggal di split. Karena kalau kalian notice di sini, ini kan terpisahnya oleh enter. Jadi nanti kalau kalian bikin fungsi, kalian bikin delimiternya backslash n. Kalau belum ketemu backslash n, ya tambahin terus karakternya gitu. Dan kalau buat tutorial ini kita pakai dot split dulu aja. Nah, lalu setelah kita dapetin CSV string yang dalam bentukan array seperti ini misalnya bisa disingkat lagi bentukannya seperti ini. Jadi sekarang bentuk CSV string itu array of string. Nah, sekarang ini kan masih agak susah ya diambil datanya. Nah, sekarang kita bikin fungsi parse CSV string. Nah, ini bakal nerima suatu CSV string ya, yang itu bentuknya array of string. Ini str, maaf. Lalu kita bakal balikin dalam bentukan list dari dictionary kalau di Python ya. Nah, sekarang di sini kita nge-parse CSV string berarti semuanya ya yang kita parse. Nah, kalau misalnya kalian mau bikin fungsinya lebih gampang, kita bisa pakai tambahan lagi parse csv string. Biasanya kalau saya pisahin ini yang all. Jadi kalau udah banyak kita parse all. Kalau parse one satu baris. Jadi di sini string line. Jadi ini bentukannya string saja. Kita balikin dalam bentuk dictionary. Nah, jadi di CSV string line nanti bentukannya kan kurang lebih bakal seperti ini. Bentukannya kurang lebih bakal seperti ini. Nah, gimana cara kita dapetin datanya? Kita bakal return dalam bentuk dictionary yang ID-nya itu adalah
CSV string line yang udah kita split. Jadi CSV string ini kita split lagi. Dan kita split pakai titik koma. Nah, jadi ini CSV string data 0. Terus kita punya username-nya itu dari CSV string data 1. Lalu kita punya apa lagi? Kita punya password 2. Nah, berarti sekarang kalau misalnya kita masukin bentukan string yang satu baris ke sini, bakal dapat dictionary bentukannya kayak gini. Nah, berarti kalau parse CSV string all, kita tinggal for strings atau enggak for line in CSV strings. Ini kita simpan dulu dalam array. Jadi kita bilang ini data sama dengan array ini user data. Kalau bisa dengan yang global namanya dibedain gitu, kecuali kalian mau ngambil yang global. Nah, user data dalam bentuk array, di setiap line-nya kita nge-append data dictionary-nya gini. Nah, sekarang kalau udah kita parse semuanya, kita return. Nah, lalu saat di final ini berarti kita mau mengambil user datanya. Gimana caranya? Caranya tinggal return parse CSV string all yang return user data yang kita dapetin dari sini. Nah, tapi perlu diingat kalau kita ngambil CSV string ini dia masih ada headernya. Jadi kita hilangin dulu. Nah, mungkin kalian agak ragu. Kayak, aduh ini emang makanya bener kayak gini. Nah, jadi itu nggak susah. Kita bisa langsung cek di main. Import src.models from aja deh. From src.models kita import usernya. Lalu kita coba testing aja. User.find all python main.py aja. Dictionary doesn't have split. Bentar, kita lihat mana yang salah. Oke. Ini ada di line segini. Read file. Dia nggak punya split. Mungkin kita lihat dulu aja isinya apa. Ini sebenarnya kalian bisa print gitu buat ngedebug. Nah, dapatnya kayak gini. Kalau misalnya kita split \m, dapatnya kayak gimana? Dapatnya kayak gini, oke. Terus kita hilangin yang depannya. Oke, berarti ini nggak error. Nah, di sini berarti errornya. Kita lihat, ini kan perception strong. Kita lihat di sini. Ya masih benar. Berarti bukan di situ. Di sini mungkin. Oke, masih benar. 012. Oke, masih benar. Kita append. Bentar, kita baca dari sini ya. CSV string data sama CSV string line dot split titik koma. Harusnya di sini yang nge-trigger error. Sebentar. Oh iya, ini saya panggil 2 kali. Harusnya nggak dipanggil 2 kali.
Nah, berarti di sini kita print isinya. Nah, di sini kita ada dapat kayak data usernya apa aja. Nah, kalau misalnya kalian nggak percaya, kita coba lagi. Nah, kita ada dapat data usernya di sini. Nah, setelah kita bikin modelsnya, kita nggak, ini baru baca doang sih, jadi kita perlu banyak lagi. Nah, perlu diingat kalau di spesifikasi tugas kan loadnya harus dipisah ya, jadi kita cuma baca CSV pas ngeload doang. Jadi kita bikin fungsi tambahan load. Load itu ngapain ya, exactly ngelakuin hal ini, tapi bedanya kita perlu nge-refer ke global data. Lalu global data yang ini kita assign sama data yang tadi kita print yang bentukannya kayak gini. Nah, jadi kalau find all gimana? Kalau find all ya udah berarti kita nge-return global data. Gitu. Nah, sekarang kalau kita coba lagi, tidak jalan. Kenapa? Karena kita belum nge-load. Nah, kalau misalnya kita udah load, kan dia baca CSV kalau di load doang. Kalau tidak di load, tidak kebaca. Nah, kelihatan kan? Ini yang atas kita belum load, yang bawah kalau kita sudah load. Nah, mungkin ini agak beda sedikit dengan apa yang sudah saya tulis di sini. Cuman ya nggak apa-apa. Ini nggak begitu gimana banget kok. Ini kurang lebih sama. Kan kalau kalian mau kopas-kopas gitu males, ya dari sini bisa dikopas gitu. Nah, lalu setelah kita bisa baca, konsen kita satu lagi sebenarnya secara otomatis gimana cara kita nge-save. Nah, ini kan udah loadnya kita bikin, Pak. Jadi kita harus bikin save-nya. Save-nya tuh gimana? Dari data yang bentukannya array gini. Nah, jadi kita perlu pakai headernya. Jadi saat dia nge-save itu kita perlu file manager ini buat rewrite pakai header. Nah, tapi file name-nya kan ini. Terus kita rewrite pakai header. Nah, abis itu kita append filenya pakai apa? Pakai data yang udah kita format sebagai CSV string. Nah, berarti kita bikin fungsi get CSV string. Gimana caranya itu? Sama aja, miripin sama yang atas. Berarti ada yang itu buat satu, terus yang kalau all buat semuanya. Nah, yang all ini berarti kita dapetinnya data pakai langsung aja global data. Jadi di data ini kita loop, berarti for kita ambilnya elemen ya, atau enggak user aja biar lebih intuitif. For user in data, ini kan datanya kan users kan sebenarnya, jadi for user in user sebenarnya kita ngelooping, kita minta CSV stringnya. Berarti ini kalau kita bilang ini user dalam bentuk dictionary, kita nge-return dalam bentuk string. Jadi kita return sebuah format string yang bentukannya itu oh ya, dipisah dengan titik koma. Itu butuh apa aja, user, dia ambil ID, habis itu ada user, kita ambil username, habis itu yang ketiga user, kita ambil password. Nah, habis itu for ini berarti kita harus simpen dulu CSV string all, bentukannya string ya, string. Terus ini tiap kali ada user berarti kan kita perlu nambahin, ini ada backslash n juga di depannya, kita tambahin sama get CSV string dari user gitu. Nah, berarti ini kita append file pakai get string all, get CSV string all. Nah, sekarang mau coba dites gitu. Ini mungkin agak kurang kelihatan ya, tapi kan kalau kita save, kalau misalnya gagal kelihatan ya gagal, jadi ya pasti berubah. Nah, ini bentukannya kayak gini. Terus kita coba, oke, user ID unmatched pakai kurung kotak. Sebentar,
f string unmatched. Oh iya, kalau kalian ketemu petik 2 dan di dalamnya ada petik 2 lagi, itu bakal error. Kenapa? Karena ini yang dianggap sebagai string. Nah, harusnya itu kalian antara petik 1 di dalam atau enggak petik 2 yang di dalam. Kalau ini saya pakai yang petik 2 di dalam gitu. Nah, oke. Write argument must be string, not known. Oke, kita lihat kenapa nggak dapet. Oh sebentar, kita belum return tadi makanya. Nah, begitu. Sebentar, kita berarti ada yang salah tadi. Global data for user in data. Coba kita lihat dulu ya. Kita sudah load, kita print user find all. Nah, kita sudah load, kita print user find all. Ini datanya masih ada. Sekarang kita lihat. Nah, oke, ada benar. Tadi gara-gara ada error tuh saya run, jadi file datanya kena clear gitu. Sekarang setelah udah bikin, buat gampang ngeliat, ini kan read-nya ada find all. Terus misalnya kalian mau bikin find one by ID dan lain-lain, gampang lah. Jadi cuman biasanya pertama kali yang dibuat itu insert sama saya. Kenapa insert? Karena kalau nggak ada datanya ya apa yang mau dibaca, makanya harus di insert dulu. Nah, di insert mana butuh apa ya sih? Kan kita butuh username sama password. Username string, password string. Maaf, ini harusnya str. Nah, terus ini kalau saya sukanya ngebalikin dalam bentuk string, antara dia sukses atau enggak tuh. Nah, di insert one ini kita perlu next ID. ID-nya kan perlu di increment, berarti kita perlu def get next ID. Nah, perlu diingat data ini kok ada kemungkinan kosong. Nah, kalau misalnya dia kosong gimana? Kalau len data lebih kecil daripada 1 ya lebih ke sama dengan 0 lah, biar lebih intuitif. Nah, kalau kayak gini berarti dia returnnya 1. Kalau enggak, kita nge-returnnya itu data dengan length dari paling belakang -1. Kita ambil ID-nya, habis itu kita tambahkan dengan 1 gitu. Nah, ya sebentar, ini yang di bagian ini versi SV string kalian harus tambahin plus nggak, kalian tambahin integer, maaf ya. Kalau ditambah integer nanti dapatnya dalam bentuk integer gitu. Jadi di sini kurang lebih kalian bisa ngeformat pakai ya fungsi ini, lumayan OP soalnya. Jadi kita balik ke bagian sini, jadinya ini sebenarnya udah nggak butuh pakai dikurungin pakai integer lagi. Nah, di insert one kita ngelihat ada username, ada password, terus ID-nya kita dapat dari get next ID. Nah, lalu kita tambahin aja data dot, jangan lupa pakai global, kalau nggak dia nggak di variable sendiri, yaitu keunikan Python lah. Data dot append, kita append apa? Kita append ID-nya kita taruh, username-nya kita taruh, passwordnya kita taruh juga. Nah, tapi kalian mikir lah, kak ID sama username nggak boleh sama. Ya udah, kalau gitu kita tinggal bikin kalau kalau kita cari dia tuh nggak boleh ketemu. Nah, kalau kita cari berarti bikin aja fungsi langsung find one, def find one. Di find one tuh gimana sih? Find one pakai apa dulu? Find one misalnya by username. Jadi di sini taruh username sebagai parameter. Kita cari di global data for user in data. Kita cari kalau misalnya ada yang sama. Kalau ada yang sama berarti
username equals to username. Kalau ada yang seperti ini, apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu balikin data usernya. Kalau nggak ada, kita balikin, ya nggak balikin apa-apa. Makanya di sini nanti ada opsional antara kita balikin sebuah dictionary, karena username bentukan dictionary, atau enggak non gitu. Makanya ada opsional. Oke, sekarang kita udah tahu kita bisa nyari by username. Jadi kalau kita find one by username kalau ada, kita balikin user exist. Kalau misalnya enggak, kita bakalan bawah. Kenapa saya enggak bikin else? Karena ini return ini kan berarti udah stop sampai sini. Jadi ya ini salah satu teknik gitu. Kalian jangan terlalu banyak indentation, karena kadang bikin pusing. Bayangin kalau misalnya kalian if else terus tiba-tiba udah mentok di ujung sini gitu, kan gak enak bacanya. Jadi kayak gini. Nah terus kalau udah kita append gitu, kita balikin sukses. Ya sebenarnya ini kalau kalian bikin opsional nggak usah di return juga nggak masalah gitu. Jadi kalau misalnya optional string itu misalnya stringnya sebagai indikator kalau error. Jadi kalau misalnya kayak gini, kalau nanti kita panggil gitu yang lain, kalau misalnya dia ngembaliin sesuatu, berarti dia ini ada errornya gitu. Dan kalau saya lebih seneng kayak gini. Oke, sekarang insert one udah, find one by username udah. Nah ini kan sebenarnya kayak kit yang bakal kita butuhin buat nambahin user doang, buat register lah contohnya. Nah register itu kan salah satu rute di authentication authorization gitu. Jadi saya suka ngomongnya out controller. Nah di out controller tuh kita ngapain? Kita ngelakuin register. Nah refer ke sini, controller itu artinya adalah branch of the operation. Jadi dia ini kayak main logikanya. Nah ini mungkin kita udah di tahapan yang sini. Nah ini emang banyak banget. Kenapa saya taruh banyak banget sih full CRUD, create, read, update, delete, karena ada kemungkinan nanti kalian bakal butuhin gitu. Jadi ya ini buat ngegampangin aja. Nah sekarang kita create di controller. Nah ini saya copy saja. Nah di sini kita ngeliat kita ngelakuin outputnya tuh masih di controller, masih istilahnya agak jorok lah gitu, kayak nggak fancy. Soalnya nanti kalau misal kalian mau modif gitu, kayak mau mempercantik tampilan, kalau saya senengnya ya udah otak-atik di folder view saja gitu, ngapain kita buka folder yang lainnya. Nah jadi cuman untuk mengetahui cara jalannya gimana, ada pentingnya itu kita testingnya di controller dulu. Kenapa? Kalau misalnya salah nanti otak-atik views lagi gitu. Cuman ada ya, kalau viewsnya ada yakin bener, ya udah langsung aja pakai views. Kayak kalau misalnya masih belum yakin ya jangan langsung gitu, jangan barbar. Nah di sini kita panggil from src, bukan models lagi. Jadi mungkin kita loadnya masih pakai ya. Nanti kasih tahu gimana cara load sama save dari semua model gitu. Sebenarnya gampang, itu ya kalian bikin fungsi load gitu, terus kalian panggil semua dot load gitu, terus sudah ya udah itu fungsi load kalian. From kita panggil aja controllernya, kita mau coba ini register out controller. Nah jadi setelah di load kita manggil register, kita mau register. Nah saat kita load dipanggil, oh username siapa, user 3 gitu, passwordnya 123 juga, sukses register. Kita lihat ada, kenapa udah ada ya, karena di save. Nah sekarang kita lihat lagi user 3 123 tuh failed user access, berarti yang tadi udah kita bikin di model dia ngembalikin ini user access gitu. Nah kenapa sih bisa muncul tampilan yang berbeda gitu ya, karena di event aja ya, sesimpel itu kok. Nah dan terus langsung kita pisahinnya gimana? Pisahinnya nggak susah sih. Kalau kalian di Python tuh kemarin kan belajar tuple ya, jadi ya ini saya pakai tuple gitu, nggak harus dikurangi juga nggak masalah. Nah ini kalian bikin fungsi def show get input register.
biasanya saya ada get, ada show. Nah, get itu biasanya yang buat ngambil input, kalau show itu buat yang nunjukin antara sukses atau gagal gitu. Cuman ya nggak necessarily kayak gitu juga sih. Ada yang saya nggak, ya nggak ngikutin convention itu juga, cuman kalau mau rapi ya boleh. Nah, sekarang di sini kita return username sama passwordnya. Nah, sesimpel ini. Jadi kita tinggal manggil from src.views import outview outview aja. Jadi di sini kita panggil outview dot get input register. Udah dapet deh username passwordnya, tapi ini masih jorok. Nah, gimana caranya? Kita tinggal show aja, ya, show result register. Berarti di sini ya yes, tinggal kopas aja sih, nggak masalah. Terus jangan lupa kita passing res dalam bentuk string. Sorry. Jadi di sini tinggal outview.show result register as. Nah, ini ada merah-merah, kenapa? Saya ngelakuin apa? Oh, indentation. Oke. Dah. Berarti kalau kita coba user 4 gitu, 1 2 3 berhasil. Kalau kita ambil user 4 lagi, 1 2 3 gagal. Jadi kurang lebih ya, logikanya tuh dari main dia bakal manggil controller nih. Nah, controller ini bakal minta user inputnya biasanya ada dari views. Nah, habis itu inputnya ini kita masukin ke data kita, lalu kita baru tampilin, oh ini kalian berhasil nginput gitu. Nah, sekarang mungkin kalian nanya, oh tadi katanya mau dikasih tahu cara nge-load sama nge-save. Nah, sebenarnya gampang aja. Main controller. Kenapa main? Karena ini tuh kayak semuanya tuh kita panggil gitu ceritanya, kayak ini hal utama yang perlu ada. Nah, jadi mungkin saya kopas aja biar, soalnya malas gitu, kayak soalnya gini doang intinya. Jadi di main controller itu ada load, ada save. Nah, jadi misalnya kalian nggak user doang, ada item juga, ya udah item load aja, item load gitu. Tapi jangan lupa diimport juga. Ya udah. Berarti ini manggilnya udah bukan user.load. Ini tambahin lagi controllernya, main controller kita suruh ngeload, aja kita suruh nge-save gitu. Saya huruf besar. User 5 1 2 3 sukses register, kalian notice nambah begitu deh. Nah, itu kurang lebih gimana cara kita ngelakuin MVC. Nah, sekarang ini kalian udah bikin satu fitur, kalian udah bikin register ya, sebenarnya load sama save juga kalian bikin sih. Ya udah, di sini kalau kita ngelakuin suatu perubahan di Git, kita tuh jangan ngelakuin perubahannya di main. Kenapa? Karena kalau di, mungkin saya gambar tapi agak ketemu sih. Bentar. Git branch, Git workflow mungkin. Jadi di sini. Nah, sekarang bayangin, bentar, ini kayaknya masih lumayan terstruktur ya. Susah sih ngomongnya. Jadi gini, sekarang kalian bayangin, ini nih saya pakai komen di sini aja, ini bisa nih. Sekarang ini misalnya yang di tengah branch main kalian. Nah, terus ada orang nge-update main. Nah, tapi sebenarnya kalian tuh dari sini udah ngelakuin suatu fitur gitu, misalnya fitur saya. Nah, dia ini berarti nggak punya hal yang ada di main 2 ini kan. Dia tuh dapatnya cuma data-data yang atau file yang ada di main 1 doang. Nah, berarti saat lu ngelakuin perubahan, berarti di sini ceritanya tuh main 1 tambah fitur saya. Nah, pas mau digabungin ada kemungkinan bakal terjadi konflik. Kenapa bisa terjadi konflik? Bakal terjadi konflik karena, sebentar, mana nih terjadi konflik?
Kenapa ada konflik? Karena ada dua orang yang ngerubah file di line yang sama, atau file itu di delete pas another developer lagi ngotak-ngatik gitu. Jadi kayak di history branch-nya beda lah ceritanya. Nah, jadi pas ini pengen dimasukin, kalau misalnya ada yang dilakuin antara dua ini, bakal ke generate konflik gitu. Nah, makanya sekarang kalian bayangin ini bahkan kalian nggak pakai. Nah, terus gimana cara yang kita nyatuinnya? Tiap kali push pasti bakal error gitu. Nah, makanya ini kita perlu pakai git branch. Nanti bakal saya contohin kenapa bakal error. Cuman biasanya nanti bakal juga ketemu git konflik ya. Kenapa? Karena ya seperti saya bilang, history dari branch fitur A dan branch fitur B belum tentu sama. Kenapa? Karena bisa aja fitur A udah di merge sama main, sedangkan branch B itu masih main yang lama. Pas mau dimasukin kan gak punya history itu. Gitu. Jadi ini kita lakuin best practice-nya aja. Best practice-nya di checkout min b kita bikin feature load save register edit. Nah, maaf, git checkout nama branch. Nama branch berarti user aja lah. Nah, terus kita git commit sebentar. Patch spec user did not match any file known to get. Ini harus ada di build-nya. Nah, lalu setelah kita udah ganti branch-nya, kita tambahin git commit. Kita commit, ini commit message-nya tadi harusnya, saya agak meleng. Nah, setelah kita commit, kita hapus. Nah, ini semua udah kutulis di sini. Jadi ada dari sini sih, staging git add. Soalnya dari atas, kalau ini dari mulai clone, add, terus saving a version or committing your file, habis itu pushing it, and then combining or merging. Nah, sekarang kita ada di step ini. Nah, ini kalau misalnya ada mistake, kalian lihat yang kayak saya quote gitu, gimana caranya nge-uncommit, gimana caranya nge-unadd. Nah, sekarang di sini lihat, ini ada kayak gini. Ini bisa dipencet dan langsung kebuka panel ini. Nah, ini karena base-nya main, kalian compare ini ke main. Tapi mungkin ada kelompok yang base-nya dev ya. Kalau saya salah pakai dev gitu. Kenapa pakai dev? Ada convention-nya, cuman nggak perlu tahu sekarang. Ya, intinya ada persetujuannya gitu lah. Dan best practice-nya emang pakai dev sebenarnya. Cuman buat yang disampaikan untuk tubes kita tuh nggak sedetail itu. Jadi ini compare change. Nah, ini kalau kalian manual ya. Kalau kalian nge new pull request, dia bakal nanya dulu apa yang mau kalian pull request gitu. Nah, dia bakal ke sini juga nanti akhirnya gitu. Assign ini taruh kalian sendiri. Nah, kalau title itu biasanya ya nama fiturnya gitu. Terus kalau saya mager, biasa saya komen kopas-kopas, jangan dicontoh. Mungkin ini description ya, niat dikit lah nulisnya. Oke, terus di sini oke, bentar. Nah, ini bisa di merge. Nah, sekarang saya mau bikin skenario gimana ini bisa error. Oke, berarti ini tuh bakal error. Kita misalnya ada temen kalian yang ngerjain gitu, hello world gitu ya, bukan explicitly ngeprint hello world di main gitu lah. Terus dia bikin branch baru, admin b hello Jonathan. Nah, git add, git commit, fit say hello, git push origin hello Jonathan. Nah, sekarang saya mau kasih tahu kalau ini tuh bakal jadi konflik. Kita bikin pull request-nya juga langsung sekarang. Comparing ke main dari hello, kita bikin pull request, create pull request. Nah, ini jadi sekarang ada yang bisa langsung di pull request, tapi nanti ada juga yang nggak bisa. Saya ini nanti taruh kalian sendiri juga. Nah, ini merge pull request. Oke, kita merge, langsung masuk.
pull request successfully merge and close. By means di mainnya udah terupdate ya kan 3 minutes ago. Nah, berarti kalau kita lihat branch main terus kita pull, dia bakal kelihatan gitu. Nah, tapi sekarang di ini bakal error, bakal konflik. Nah, kenapa konflik? Karena seperti yang tadi udah dibilang, konflik itu terjadi kalau dua orang melakukan beberapa file sama. Notice nggak? Mainnya tadi kayak gini, terus gue modif ada print say hello gitu, hello world. Nah, jadi kalau mau minim konfliknya, kerjaan itu beda file gitu ya. Nah, sekarang kita nge-solve konfliknya. Jadi cara nge-solve konfliknya kayak gampang. Kita fetch dulu. Kebetulan ini kan aku ngerjain di laptop sendiri. Aku ngasih contoh gitu. How things works di laptop sendiri. Jadi semua list branch-nya udah up to date locally. Tapi kalau branch dibikin oleh teman kalian, kan adanya remotely gitu. Belum ada di laptop kalian, makanya kalian harus fetch dulu list branch-nya. Harusnya udah aku taruh juga di sini. Kalau belum nanti aku tambahin. Harusnya udah. Nah nih, kenapa saya taruh kayak gini, karena pasti kalian nge-solve nya tuh gara-gara nge-solve nya tuh nge-merge brand teman kalian biasanya gitu. Maka perlu di dulu. Jadi check out, sekarang check out. Ingat nggak pakai dash b, kenapa? Kita nggak making something new gitu. Hello Yonatan. Nah, terus di sini kita merge sama main. Nah, kita lihat tuh ada marah dia. Nah, di sini yang staged itu udah oke. Nah, sekarang kita lihat di sini aja, resolve image editor. Ada banyak cara buat ngelakuin ini. Antara mencet ini atau enggak ini. Tapi ada cara lain juga, kopas. Misalkan kayak gini gitu. Complete merge. Nah, terus kalian harus commit lagi, biasanya fix resolve merge conflict dengan apa ini hello to main git push origin hello Yonatan. Nah, jadi nanti kalau kalian refresh, kalian bisa nge-merge karena historinya sudah up to date gitu. Say hello. Nah, sekarang dah gitu sih kurang lebih gimana caranya kita pakai Git and GitHub. Di sini bisa dilihat mana Git and GitHub. Nah, Git and GitHub. Habis itu gimana cara kita pakai MVC. Nah, sekian dari gue Yonatan. Thank you.